beberapa pelayan hamba Tuhan yang mungkin dia ada di situ atau dia mungkin LGBT dan melayani Tuhan sebagai worship leader, sebagai singer, tapi sayangnya gembalanya tutup mata untuk itu, bahkan tidak melayani. Banyak sekali yang begitu. Nah, terus gimana tuh, Pastor? Itu dia yang tadi saya bilang, ada tarik menarik ini kan. Kalau saya sih nggak ada masalah dengan orang yang punya kekurangan atau punya sesuatu yang istilahnya belum beres lah, hidup belum rapi tapi melayani Tuhan. Ya kita semua juga mana yang ada yang rapi, iya kan? Iya. Tapi kan jangan didiemin ya. Iya, tapi itu kan ada pertumbuhan, ada tadi berbicara kebenarannya tetap ada, gitu, dibimbing. Ya. Sekarang bahkan sebenarnya bukan pemuritan lagi, tapi membapai. Iya, fathering ya. Shalom PHpers, welcome back to There is Hope. Wow, hari ini seneng banget episode kita kali ini spesial banget. Seru. Karena ini selain kita bakal menambah, menumbuh dan juga apa lagi? Pokoknya serba eksklusif pokoknya. Lebih mengetahui lagi. Itu dia. Dan ini yang biasanya ditunggu-tunggu sama orang-orang itu dia. Jadi kita setiap episode selalu ada yang spesial, setiap episode ada yang bisa kita ambil, dan kita berharap PHpers setiap nonton episode dari There is Hope semakin menumbuhkan rasa mengenal ingin kepada Tuhan Yesus ya. Makanya jangan dicepetin, ditonton sampai habis karena betul. itu berkat Tuhan. Amin. Langsung aja, siapa narasumber kita? Ini dia Pastor Yusak Kancana. Thank you. Luar biasa. Terima kasih Pastor. Waktunya Sama-sama. sudah diberikan kepada kami. Oke, penonton bayaran boleh kembali ke tempatnya. Nih mereka semua pada mau nungguin. pada kepo juga. Ingin dapat siraman ya. Istilahnya tempiasan boleh dikit ya. Soalnya ini pasti menarik yang dibahas. Betul. Yang dibahas apa sih kira-kira? Wah, tenang aja. Pastor nanya apa kabar dulu? Iya. Apa kabar Pastor? Iya, baik-baik. Kesibukan kayaknya Jakarta Surabaya. Wah, ngeliatin aja. Nih Pastor Yusak saya namakan Mr. Smile. Smile ya. Oke. Senyum Thank terus. you. Senyum terus. Soalnya ya gimana mau tahu situasi posisi di mana ya, lihat story, lihat Instagram. Oh, lagi di luar kota. Percuma minta. Mungkin. Soalnya tadi ketemu saya, Ibu, smile terus. Tapi puji Tuhan loh, begitu hari ini itu beliau yang ngingetin. Haleluya. Besok jadi kan. Jadi confirm. Tuhan Yesus dahsyat. Satu anugerah yang diberikan kepada kami. Betul. Terima kasih Pastor Yusak. Boleh dong dibagi sedikit mengenai tema kita hari ini. Apa itu tema kita hari ini? Temanya ada tapi nanya kesibukannya dulu dong. Itu dia. Lagi ngapain aja sekarang, Pastor? Iya, sebenarnya sih kesaksian dikit nih. My life was kayak totally change sejak mungkin 2019 sebelum pandemi. Itu malah kalau lihat kondisi saya waktu itu, segala sesuatunya susah gitu loh. Tiba-tiba Tuhan kasih message melalui apa yang saya tulis di buku. Tiba-tiba the book open doors for me. Jadi makanya tadi sibuk-sibuk itu ya akibat dari buku itu ya. Luar biasa. Tapi ya. Yang pastinya dari buku itu sumber dari Tuhan pasti. Iya, udah pasti. Keren. Tuhan yang bukain jalan-jalan. Dan sebenarnya sekarang ini pelayanannya ada di Jakarta atau Surabaya? Kebetulan Surabaya kota yang paling sering lah dikunjungin. Besok nih ke Surabaya lagi besok. Ya. Lama-lama ada kakak di Surabaya, ada KTP di Surabaya. Ngomongnya udah nggak begini lagi, yang ada apa kabarnya? Hampir ketularan. Hampir ya? Logat. Oke, Pastor, kita ngomongin soal e-book yang sudah keluar tahun kemarin ya, 2022 ya. Did God really say? Apakah Tuhan benar-benar bicara? Nah, ini dalam buku ini ada dua hal yang penting, yaitu ada parents, ada pastors. That's right. Sedikit dijelaskan lah. Ya karena dari bagi pengalaman pribadi ya. Karena kan saya kan raising 3 Gen Z daughters. Ya, saya anaknya 3 putri semua. Gen Z semua lagi. Oke. Dan juga Tuhan kasih saya pengalaman untuk merintis dan mengembalakan 3 gereja. Jadi saya bilang 3+3 ini. Saya masukin di dalam buku ini. Jadi sebagai parents, so I address parents gitu. So sebagai pastor juga saya address pastors. Saya mau bagi pengalaman nih dari bagaimana dari dua sisi ya. Dua sisi ini gitu loh. Apa yang mendasari seorang Pastor Yusak dalam membuat e-book ini? Karena saya lihat anak-anak kita, saya kan Gen X nih, ya kan? Anak-anak Gen Z semua. Itu ada generational gap yang besar sekali. Jadi saya lihat mereka cara berpikirnya beda, pola pikir, worldview kan, kita bilangnya kerennya gitu kan.
tiba-tiba mereka melihat kayak struktur sosial, otoritas, gender, cara belanja aja beda, cara bisnis, cara mereka menyiapkan kapan akan nikah, itu semua kan beda semua. Betul. Jadi, nah sekarang sebagai pastor kita harus tetap mau mengajarin kebenaran, tapi ininya kan agak apa namanya, pola pikirnya beda, kita harus sesuaikan dong, gitu loh. Nah saya lihat nggak bisa dipaksakan ya. Iya, nggak bisa dipaksakan. Nah saya lihat mungkin banyak dari pihak kita, parents dan gereja, nggak menyesuaikan diri dengan approach yang baru gitu loh sama mereka. Pasti ya, kayak ada nggak update ya. Kayak ada gap juga ya. Padahal iOS aja update loh. Snapdragon update ya. Jadi kalau boleh saya ambil sedikit bahwa dari seorang Pastor Yusak membuat buku ini mungkin salah satu true story yang diambil dari kisah ketiga anak putri dari Pak Yusak, dan di sini menceritakan bagaimana kita bisa menempatkan diri sebagai seorang orang tua dan juga sebagai pastor yang ada seperti itu ya. Dan biasanya saya setuju banget, biasanya kita nih pastor atau pendeta atau mungkin cara kita untuk membawa diri kepada anak kita ke bawah-bawah. Jadi kayak ada gap yang anak kita tuh bapak gue pendeta, jadi gue kayaknya mau ngomong gimana lebih ke orang lain. Padahal istilah gini ya, kok di gereja gitu, kok di rumah gini ya. Iya. Bukan. Ada beda juga mungkin yang mungkin mereka punya rasa segen untuk bicara atau mungkin rasa ada gap kayak. Jadi mereka lebih terkadang ke orang lain daripada ke kita, karena kita sendiri terkadang yang membuat itu gitu kan. Dan ini keren banget loh. Apa sih menjadi kesamaan antara pastor dan dengan parents? Dua-duanya dari pihak yang harus menjelaskan sesuatu, raising them up, ya kan? Jadi saya tahunya begini loh. Kita mungkin dari pihak yang gereja ya, dari pihak pendeta gitu kan. Kita, saya kan khotbahnya memang udah seperti ini. Pelayanan gereja udah dari dulu yang memang seperti ini. Ya? Jadi kita nggak merubah. Lalu anak-anak, saya kasih real incident aja deh. Contoh, saya pernah ada satu YouTube lah gitu yang bagus, saya share sama anak saya, salah satu anak saya lah. Nggak usah disebut, ntar jadi malu ya. Ada 3 ya. Terus, oke, ini kamu dengerin ya. Oke, berapa hari kemudian saya cek. Oke, gimana? Bagus gak? Ya, bagus sih katanya. Tapi itu pendetanya siapa sih? Jutek banget sih katanya. Padahal bapaknya sendiri. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Iya, daripada saya susah-susah jelasin, saya pakai ini YouTube ini kan kasih gini ya. Tapi maksudnya the way they perceive pendeta itu dibilang jutek gitu loh. Untung padahal, dia nggak dengar saya, Pak. Bukan kalian. Kalau dengar saya Pak pedas pakai karet 6, Pak. Ya itu gitu Eca tahu, Pak. Jadi rupanya si pendeta ini menjelaskan satu kebenaran yang benar-benar saya kan kepingin anak saya tahu. Tapi caranya itu nggak nyambung banget sama mereka. Dan gayanya nggak kena gitu loh. Ini yang saya maksudkan. Iya, lebih gitu ke loh. Ya namanya youth, anak-anak muda kan dengan lifestyle mereka, cara mereka mungkin berbicara, pendekatan kepada mereka juga pasti ada hal-hal yang memang seharusnya kita pelajari. Walaupun katanya kita seorang pemimpin, gembala pejabat pastor atau apa punya dalam mereka punya harus ada relate-nya ini sama mereka dengan membangun hubungan yang pasti lepasin dulu deh itu. Itu yang ada di situ supaya mereka bisa mau dekat sama kita. Terkadang gitu nggak, Pastor? Betul. Itu betul banget itu. Poinnya penting banget itu. Kita kadang-kadang mengedepankan ini yang benar nih, pokoknya harus begini nih. Kalian harus. Jadi kita harus yang benar gitu kan. Tapi sebenarnya yang harus kita fokusin adalah hubungan baiknya itu harus jadi apa? Yang dijaga dulu. Karena kalau kita belum apa-apa, mereka ngotot misalnya, ini kamu harus begini, terus mereka bilang enggak, terus bolak-balik kan kita argumentasi kan, habis itu udah retak hubungannya. Iya betul. Nah kan untuk kebenaran yang kita mau sampaikan untuk masuk mendarat dengan baik di hati mereka udah makin surut. Iya betul. Mendingan kita jangan argue, jangan argumen, jangan sampai meruncing. Kita stop dulu, back off, 3 hari kemudian atau seminggu kemudian baru ngomong lagi, sentil lagi sedikit dari cara yang lain. Nah kan hubungannya tetap baik. Betul. Kalau hubungannya tetap baik itu kans untuk tetap akan masuk suatu hari itu masih ada kansnya. Itu letak sebagai parents ya. Beda lagi sebagai pastor ya. Sebagai pastor karena pasti kan harus ada dalam arti kata, hey you kamu dengerin saya ini yang dipakai Tuhan untuk boleh kasarnya memberikan apa yang menjadi kebenaran. Langsung besok nggak datang lagi. Pindah jemaat seperti itu kadang ya kan. Kadang-kadang seperti itu, tapi enggak juga. Kita kan sebagai hamba Tuhan harus katakan ya. Jika iya katakan ya, jika tidak ya katakan tidak, kan seperti itu kan gitu. Oke, nah kalau Pastor kalau misalnya di dalam buku yang sudah Pastor buat ini, apa yang menjadi mungkin tantangan terberatnya? Iya, jadi tantangan terberatnya adalah kita
mempresentasikan kebenaran yang mutlak dari Alkitab kan, tapi dengan packagingnya yang bisa diterima. Jadi don't change the message, but change the method. Amen. Supaya sesuai dengan cara yang mereka menerima. Jadi kita nggak bisa take it or leave it. Pokoknya ini yang benar. Dari kita nggak peduli dengan mereka nanti bisa terima atau enggak ya. Nah kita tuh harus peduli sampai ke situ. Jadi jangan bisnis as usual. Peduli karena kitanya. Iya, pokoknya benar gitu loh. Jangan. Okay. Nah orang tua kan sering kali begitu kan, ditanya anaknya. Pokoknya Alkitab bilang, pokoknya gereja. Padahal bapaknya belum tentu ya. Belum tentu. Itu dia. Nah, Pastor, langkah-langkahnya gimana sih? Ya kita memang harus banyak belajar, ya kan. Nah kalau kita ditanya terus kita nggak bisa jawab, kita harus terserang, kita nggak bisa jawab, ya segera telepon lah atau siapa gitu, baca buku atau apa ya. Belajar, abis itu baru kita berusaha. Tapi kasih kesan sama mereka bahwa kita ini belajar sama-sama. Yes. Ya kalau kita kayak terlalu menggurui, terlalu kayak lecturing gitu, anak-anak ini berpikir mereka tuh lebih pintar dari kita. Iya. Gitu. Gue tahu ada 10 YouTube channel gue bisa lihat ya. Lu apaan sih lu? Gitu kan. Jadi betul. ayo kita belajar bersama-sama dan kita juga berani untuk sharing bahwa kita juga struggle sama-sama loh, bareng-bareng loh. Kita jalan sama-sama yuk gitu. Mereka maunya begitu. Iya. Saya rasa itu yang lebih mengena. Iya. Daripada jangan tadi merasa kita paling pinter, paling tahu, terus paling makan banyak asam garam katanya kan. Iya. Terus mereka kayak merasa tertuduh, terus mereka kayak merasa dihakimi, terus mereka kayak merasa nggak bisa apa-apa. Nah itu anak muda biasanya langsung ciut, udah malas. Cari aja orang lain dah, terlepas bapak gue pendeta kan gitu. Iya betul. Oh iya, benar nggak? Terus mereka langsung recall tuh data-datanya. Kemarin hamba Tuhan itu juga jatuh, hamba itu juga ngaco. Itu kan udah habis. Karena balik lagi ya memang belum dewasa ya kan. That's right. Nah, pada saat menulis dari buku e-book ini yang mendasari untuk masuk ke generasi katanya masuk ke generasi Z. Iya. Betul nggak? Iya. Nah. Berarti boleh nggak agak sedikit dibahas mengenai LGBT, Pastor? Kan yang terjadi di generasi Z sekarang ini kan itu ya, masalah-masalah seperti itu nih, masalah LGBT ini. Ini yang ditunggu-tunggu loh, Pastor. Gitu ya? Waduh, sensitif banget itu. Iya, ini banyak penonton nih, pada mau kepo semua nih. Gimana menurut Pastor Yusak sendiri? Ya kalau saya melihat isu LGBT itu kita balik ke original design menurut saya itu yang namanya. Jadi waktu pertama Tuhan ciptakan, sebenarnya kita patokannya itu. Jadi salah satu hal yang harus kita tanamin sama anak-anak kita ini adalah ada yang namanya absolute truth gitu loh. Ada yang namanya kebenaran yang mutlak. Tuhan tuh rancang. Contohnya gampang yang sering saya ulang-ulang tuh gravitasi kan. Gravitasi lu mau interpretasi kayak gimana juga lompat dari sini langsung jatuh mati kan. Itu kan absolute. Faktanya itu nggak tergantung waktu, nggak tergantung suku bangsa apa orangnya, pokoknya pasti mutlak terjadi gitu kan. Nah jadi ada beberapa di Alkitab dan kebanyakan pasti kita mengacungnya kepada kitab Kejadian karena itu kan yang pertama kan. Nah, jadi misalnya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu udah mutlak. Karena kalau orang tidak percaya ini, orang jadi nggak melihat bahwa dirinya adalah berharga, jadi dia nggak punya tujuan, jadi cosmic accident. Pokoknya dulu ya gue kayak gini, gue keturunan monyet gitu kan. Makanya imoralitas, bunuh diri itu kan tergantung cara berpikir ini. Kalau mereka nggak percaya the original design. Mereka akan lihat hidup mereka nggak berharga. Nah, kemudian yang berikutnya lagi Tuhan menciptakan hanya 2 gender. Nah, ini kan jadi kan isu ini kan larinya ke sana. So kita yang percaya ada 2 gender. Nah, kemudian tapi realitanya ada seperti ini nih. Nah, kita tinggal bahas di sini gitu loh. Tapi setiap kali pembahas ini mengacu kepada ini. Berarti yang dibagikan dalam komunitas mungkin atau LGBT yang bisa dikatakan atau di luar dari itu bahwa harus ada kisah yang benarnya secara firman Tuhan yang dikatakan bahwa Tuhan secara mutlak menciptakan hanya laki-laki dan perempuan gitu ya, Pastor ya. Right. Nah, jika memang sudah ada yang terkontaminasi, bagaimana untuk menyampaikan itu, Pastor? Nah, itu dia. Jadi ada 2 hal nih sini. Yang satunya kita berpegang kepada kebenaran mutlak, the original design. Firman yang Tuhan. Satunya lagi, bagaimana kalau itu menjadi kasus yang real di seputar hidup kita. Oke? Ada teman kita, ada jemaat kita. Dan bahkan, nah ini ya, kalau hamba Tuhan sendiri, anaknya seperti itu, bagaimana? Kayak gitu loh. Jadi ini kan ada satu elemen baru lagi nih. Apa kita cuman bla bla bla, pokoknya begini yang tadi. Atau kita punya cara bagaimana untuk merangkul mereka sehingga kans untuk akhirnya mereka menerima kebenaran mutlak ini tetap
open gitu loh. Pendekatannya. Pendekatannya. Nggak bisa otoriter ya? Nggak bisa otoriter menurut saya. Karena banyak sekali orang tua yang otoriter. Udah tahu anaknya begini, lu bergaul sama si ini, itu kan homo, itu kan lesbi, jangan langsung otoriter. Iya, di satu sisi memang ada concern itu. Ya terus terang aja, my daughter ini yang paling kecil pernah mau ngajak Angel ya. Mau ajak temennya ke gereja, gitu kan? Oke, bagus kan, gitu kan? Cari jiwa ya? Iya, cari jiwa, ya kan? Iya. Tapi 2 minggu kemudian, Reza, dia bilang, Dad, my friend itu, kan berarti kan cewek kan temennya umur 14, ya kan? Dad, my friend itu disebut namanya, dia udah punya pacar sekarang. Pacarnya umur 21 dan cewek juga. Kayak gitu kan. Terus langsung saya bilang, oke. Kamu mundur dulu sebentar. Back off. Pembekalan dulu. Jadi saya tarik dulu, jangan kontak dulu. Tapi kemudian beberapa waktu kemudian katanya dia udah putus, dia mengakui dia salah kayak gini-gini. Nah, oke, ajak lagi ke gereja. Tapi gitu. pastor pendekatannya bagus, nggak ada otoriter. Ya. Kita harus ada pembekalan dan sebagainya. Dan akhirnya kita harus seperti apa? Harus tahu bagaimana menyampaikan kebenaran tapi dengan approach yang benar. Nah, sekarang kita ada challenge nih yang luar biasa. Tuhan Yesus itu yang paling suci tanpa dosa kan. Tapi waktu dia datang ke bumi, dia bergaul dengan orang yang paling berdosa di setiap kota di mana dia ada. Betul. Pelacur, pemungut cukai zaman sekarang nggak nendang lagi buat kita, apalagi yang Kristen dari lahir kan. Ya, itu mafia pajak sebenarnya. Lebih berat. Mafia pajak. Bahasa gampang di ininya ya mafia pajak. Sekarang ini. Tuhan Yesus bergaul, makanya saya suka bilang kalau Tuhan Yesus datang ke Jakarta hari ini, dia mungkin jangan tersinggung ya. Dia tidak datang ke gereja terbesar. Betul. Dia tidak datang ke STT yang doktrinnya paling hebat. Tapi jadi ada yang saya ngomong gini, jadi Yesus ngomong apa ini? Saya bilang, saya harus hati-hati juga jawabnya kalau dari Tuhan Yesus saya bilang gini, Tuhan Yesus akan ngajak kita untuk bergaul dengan orang paling berdosa di kota kita. Nah itu kan dia sendiri challenge, makanya dia di label sahabat orang berdosa. Bagaimana dia yang paling suci, yang paling benci dosa, tapi paling sayang sama pendosa. Jadi ada 2 hal di sini, dosa kita hate the sin, tapi we love the sinners. Nah ini yang menurut saya agak gereja mungkin bisa terjebak untuk stand on the truth, tapi approach-nya mereka yang di luar hanya melihat kita judgmental sama mereka. Nah we have to talk about this. Ya kebanyakan gitu judgmental yang pasti. Nah satu pertanyaan yang menarik mumpung mengarah ke sini. Menurut pastor, bagi gereja, apakah peranan gereja bagi kaum LGBT? Menurut saya kita gimana ya? Kita kalau this thing ya, isu ini getting closer to us, sampai saya misalnya punya temen juga sama hamba Tuhan anaknya seperti itu, dan saya pernah kayak gimana ya, I hope this is not exposing anything yang ini ya secara salah, tapi waktu saya khotbah anaknya itu nggak mau denger saya. Jadi pas dia denger baru akhirnya kita jadi kayak semacam sharing lah. Terus saya biarkan dia open up. Jadi apa yang terjadi? Dia nih gitu takut orang tuanya menolak dia karena ada temennya lagi yang hamba Tuhan, anak yang keberapanya gitu loh, come out, mungkin reveal himself, terus dibuang sama orang tuanya. So even hamba Tuhan bisa akhirnya mengambil keputusan yang seperti itu. I believe it's wrong. Kita tetap harus embrace anak kita, atau kalau ada yang seperti itu ya, kita tetap harus mengasihi, kasih dia chance, ya kan? Karena mau kemana lagi coba? Betul. Kalau masa orang papa mamanya yang original, yang biological aja nggak mau terima. So jadi there's a need for untuk kita reach out ya menurut saya to your question, to answer your question. Menurut saya gereja perlu reach out. Kemungkinan kalau mereka juga nggak mau datang ke ibadah kita yang di dalam rutinitas kita, mungkin kita harus bikin komunitas khusus. Betul. Maybe dan seperti mungkin nggak bisa sekali, nggak bisa hit and run ya, karena itu perlu adanya mungkin seperti pemuritan atau mungkin boleh mengadakan dalam arti kata pendekatan bagi yang sudah terkena atau mungkin yang ada di lingkungan itu supaya mereka lebih terbuka dan dipulihkan. That's right. Yang pasti ya pastor ya. Dan ada beberapa teman-teman yang artinya udah berubah. Kemudian mereka bikin ministry. Nah mungkin kalau kita nggak punya skillnya, nggak tertrain untuk bisa konsultasi sama mereka, misalnya gitu. Saya juga belum kenal sih. So
saya tahu ini sangat challenging, ya kan? Nggak semua orang mungkin bisa benar-benar menangani ini loh. Ya, betul. Dan ini sangat penting sekali bagi kita semua, khususnya para hamba-hamba Tuhan, gembala yang memang dipercayakan Tuhan untuk boleh membuat itu, reach out apa yang memang khusus buat mungkin pemuritan, bisa dikatakan kelas khusus, komunitas khusus bagi LGBT. Right. Nah, kalau Pastor Yusak udah buat di gereja sendiri? Belum. Cuman gimana ya? Saya juga belum merasa Tuhan belum ada skill untuk itu gitu loh. Iya. Karena memang perlu ada orang-orang yang pernah mengalami khusus, itu ya, orang-orang khusus. Tapi dengar-dengar katanya udah sharing nih di buku nih. Di buku saya singgung sedikit lah di beberapa poin luar ya kan, biasa. Bagaimana. Jadi gitu jadi yang di luar sana kalau ada yang pengen mau beli bukunya di mana tuh, Pastor? Oke, tinggal klik aja di link di bio saya. Di Instagram. Ke Instagramnya ya. Yes. Tapi jangan lupa mampir ke kita dulu Instagramnya. Biar subscribe, like, and comment. Dia nyarinya nggak susah. Di kita juga ada. Nanti tinggal klik lagi. Nanti yang pasti kita infoin gitu loh. Nah, itu kan dari bagaimana sebagai orang tua. Nah, kita pengen lebih dalam lagi nih. Gimana Pastor Yusak mendidik Ashley, kemudian juga Gloria dan juga Angel. Untuk benar-benar sekarang ini kan yang tadi dibilang Gen Z itu keren, bukan keren sih, bahayanya LGBT, ajaran sesat sekarang. Apalagi yang Korea sekarang ya. Bahaya banget. Ini bagaimana sebagai orang tua Pastor Yusak menjaga mereka nih? Iya. Kok saya bilang sih kita sharing dan apapun yang saya mau sharing itu di packaging dengan cara yang saya pikir bisa diterima oleh mereka. Lalu kita jaga hubungan baik dan kasih mereka nasihat. Terus kita hadir pada saat titik krisisnya mereka, pada masalah. Terus we make them top priority in our life. I think signal-signal seperti itu akan membuat. Apa tadi yang pertama, Pastor? Biar diingat sama. Ini sebagai ayah juga nih. Biar saya ulang lagi, Pastor. Iya, kita adalah tanggung jawab kita untuk sharing kan, tanggung jawab untuk sharing papers. Jadi kemudian kita hadir misalnya di titik krisisnya mereka, misalnya mereka ada masalah, kita ada di sana. Kita selalu ada buat mereka ya, dalam titik mungkin lagi diproses, mungkin lagi jatuh, mungkin lagi perlu seseorang teman atau apapun itu bagi anak-anak kita. Ada keperluan gitu kan. Ya kemudian kita juga menunjukkan kepada mereka bahwa mereka itu top priority di dalam hidup harus kita. Menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa mereka adalah prioritas utama dan memang itu perlu banget sih karena juga Tuhan juga sudah memberikan itu kepada kita. Kemarin Abel juga begitu kan. Papi tolong aku. Kenapa Abel? Apa yang kamu butuhkan? Papi, lipstik aku habis. Astaga. Padahal saya berusaha hadir. Kenapa Abel? Lipstik aku habis, Papi. Aduh, penting banget gitu loh. Sedangkan dirimu nggak punya lipstik ya. Lipstik langsung tanya mami, beli online. Iya benar-benar. Balik lagi ke istri ya. Itu dia lah. Aduh, luar biasa. Bagaimana kan banyak gereja sekarang ini yang malah tidak mau menangkap mereka-mereka ini yang mungkin dibilang LGBT lah atau apa. Justru malah banyak komunitas. Nah, kalau menurut Pastor sendiri, apakah kan kalau biasanya kalau komunitas itu lebih kurang jelas ya daripada gereja sebenarnya harusnya. Kalau saya sih melihat gini ya, Pastor setuju nggak kalau saya lihat gini, kalau ada komunitas LGBT terus gereja layani, gereja muridkan, mungkin bukan hanya sekedar ibadah yang harus kita berikan kepada mereka, pasti ada edukasi, bahkan juga mungkin mereka harus dibukakan apa efek dampak yang mungkin yang mereka mungkin kalau mereka masih suka dengan kelainan, kelainan seks, ini bukan hal yang tabu yang kita bahas ya. Kelainan seks, apa efeknya, dampaknya, sudah merusak seperti apa. Jadi kan itu memang harus dibuka juga sebenarnya. Gimana, Pastor? Iya, segala sesuatu yang tadi tidak berdasarkan original design itu pasti ada konsekuensinya, kan gitu kan. Ya inilah sebenarnya Tuhan kita yang sangat loving, gracious, tunjukin sama kita satu jalan, satu cara yang the best untuk kita. Gitu. Kebenaran ya? Iya, pada saat kita di luar pasti ada efek-efeknya. Nah inilah yang kita berusaha. Tapi salah satu yang menjadi kesalahpahaman orang adalah pada saat kita tidak taat, tidak setia, terus Tuhan hukum. Nah, saya nggak percaya Tuhan tuh caranya pakai hal-hal yang langsung, nggak mengampuni, dikasih kanker gitu. Itu kayak it's total misunderstanding. Bukan seperti itu. Tapi hal-hal seperti itu bisa terjadi, aslinya terjadi. Meskipun Tuhan berdaulat, Tuhan nggak atur sampai minor detail in our lives. Maksudnya hal itu bisa terjadi dan kemudian Tuhan pakai itu untuk mendidik kita,
untuk kita kembali lagi, kan Amen. gitu kan. Jadi kita sebenarnya untuk justru kita kepada setiap kita harus ada pewahyuan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita dan Tuhan itu selalu berusaha segala cara untuk membawa kita kembali jalan yang terbaik. Ya, ingat di Mazmur 23. 3 ayat pertama itu ia membimbing aku. Ya, oke. Adalah gembalaku. Amin. Ya kan? Membimbing Akan aku. Ia menuntun aku. Iya kan? Betul. Tapi di ayat keempatnya baru ya pada saat aku berjalan ke lembah kekelaman. Nah, itu aku, bukan ia yang menuntun aku ke lembah kekelaman. Jadi kadang-kadang kita yang melenceng sendiri. Ya. Betul. Pas kita melenceng sendiri jatuh, kaki patah. Nah, tapi pada saat itu terjadi, sang gembala cari domba itu. Ya, dihubungkan dengan Lukas 15, dia cari kakinya yang patah, dibalut, ditaruh di atas pundaknya, dia kembaliin lagi. Nah, di situ kita bisa, kan di dalam bahasa Inggris dikatakan lebih lengkap karena di bahasa Indonesia nggak muncul nih. In the valley, when I walk through in the valley of the shadow of death, dikatakan ada bayang-bayang kematian, ada bayang-bayang maut. Pada saat ada bayang-bayang berarti ada sumber terang. Kita malah berjumpa dengan Tuhan. Dan dikatakan di situ bukan ia lagi tapi engkau, gadamu. Jadi ada personal relationship. Nah, di situ saya percaya justru momen-momen kayak gitu, krisis kayak gitu, orang bisa malah berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan selalu bawa kembali lagi. Amin. Nah, jadi yang seperti ini saya ditanamkan kepada mereka. Mereka tetap Tuhan yang sayang sama kamu, Tuhan yang punya the best rencana untuk hidup kamu. Kembali kepada Dia pada saat kamu mengalami krisis. Nah, itu akan mengingatkan mereka terus gitu. Karena sayang banget sekarang ya kita berdoa semoga gereja-gereja sudah mulai lebih karena generasi Gen Z ini yang memang mungkin ada dampak yang membahayakan juga bagi generasi-generasi kita ya, teruna-teruna mudanya Tuhan ya kan. Bahkan pastor, saya dengar juga ada beberapa pelayan hamba Tuhan yang masih yang mungkin dia ada di situ atau dia mungkin LGBT dan melayani Tuhan. Sebagai worship leader, sebagai singer, tapi sayangnya gembalanya tutup mata untuk itu. Bahkan tidak melayani, banyak sekali yang begitu. Nah, terus gimana tuh, Pastor? Itu dia yang tadi saya bilang, ada tarik menarik ini kan. Kalau saya sih nggak ada masalah dengan orang yang punya kekurangan atau punya sesuatu yang istilahnya belum beres lah, hidup belum rapi tapi melayani Tuhan. Ya kita semua juga mana yang ada yang rapi, iya kan? Iya. Tapi kan jangan didiemin ya. Iya, tapi itu kan ada pertumbuhan, ada tadi berbicara kebenarannya tetap ada, gitu dibimbing. Ya, sekarang bahkan sebenarnya bukan pemuritan lagi, tapi membapai. Iya, fathering. Karena ada teaching, coaching, fathering juga ya. Right. Dan sayang banget ya kalau memang gereja ndak bisa melakukan khususnya buat ya kita berharap LGBT ini udah ndak ada lagi lah. Amin. Karena itu ngeri sekali. Nah, Pastor, harapannya buat PHPers di sana mungkin sekarang ini sedang menunggu jawaban doa, sedang lagi menunggu selesainya pergumulan. Nah, kasih kata-kata harapan dong buat PHPers. Iya. Jadi untuk PHPers semua, saya percaya kita ini harus bertumbuh di dalam pemahaman kita bahwa Tuhan tuh sayang sama kita. Amen. Itu yang pertama. Kalau Tuhan itu sayang sama kita dan kalaupun kita jatuh dan melenceng, Dia tetap kejar kita. Kejar bukan untuk menghukum, tapi kejar untuk memulihkan, untuk membangun kita kembali. Nah, kalau kita ada gambar itu aja, karena kadang-kadang yang jadi masalah dengan kita tuh image kita tentang Tuhan itu sendiri yang salah. Kita salah paham. Nah, image-nya harus diganti. Metanoia itu artinya justru bukan fokus kepada kita dan kelemahan kita, kegagalan kita, tapi arahkan pikiran kita ke Dia. Dia yang jadi sumber. Nah, saya percaya itu selalu kita ada harapan di situ. Seberapa terpuruknya pun, sampai kapan pun, Tuhan akan terus kejar kita untuk bangkitkan kita, pulihkan kita. Haleluya. Jadi ini saya kemana-mana kalau berdiri di mimbar selalu memberitakan nih tentang Tuhan yang baik. Good news kan? Amin. Yes. Kalau kita lihat ke diri kita, bad news. Kita mah gagal terus, oke? Tapi ada Tuhan yang tadinya kita nggak layak, terus kita diberikan hal-hal yang luar biasa, kasihnya segala macam. Nah, good newsnya adalah Dia selalu beserta dengan kita, selalu menolong kita, tersedia untuk kita. Amin. Wah, thank you banget. Satu lagi pesan untuk para pelayan Tuhan saat menghadapi masa saat ini atau menghadapi generasi Gen Z. Iya, saya sangat mendorong setiap hamba Tuhan untuk mikirin generasi muda. Yes. Itu nggak ada tawar-tawar lagi. Ya, Eropa udah kosong, Amerika dikatakan sudah mengalami kemerosotan yang katanya nggak bisa balik lagi, irreversible decline. Di Korea anak-anak muda Gen Z juga habis. Kita jangan izinkan di Indonesia terjadi. Amin. Jadi mulai mikirin ya, karena saya udah lihat ada kadang-kadang gereja ratusan, kaum mudanya mana yang nggak ada sama sekali.
Atau yang ribuan tapi kaum mudanya di bawah 50. Something is wrong. Karena kita nggak mikirin generasi muda. Kita harus empower anak-anak kita mulai dari sekolah minggu, ya. Iblis menyerang mereka sekarang semakin muda kan? Kita harus menjangkau hati mereka sejak dini sekali. Ya, semakin dini, anak-anak terus remaja, terus pemuda, kaum profesional yang baru married, keluarga-keluarga muda. Jadi semuanya harus di-empower untuk kita harus ada generasi berikutnya dong. Pernah lihat gak foto itu yang gereja kosong semua, isinya orang tua semua. Pada saat mereka meninggal nggak ada jemaat lagi. Habis semua. Nah kita harus mengarahkan hati kita kepada generasi muda, lakukan segala sesuatu, doakan mereka, jangkau mereka, konseling mereka, empower mereka, dan biarkan mereka memimpin. Itu juga perlu. Kasih kesempatan Kita mereka juga bisa. Mereka juga bisa, biarkan mereka yang bikin itu retreat mereka sendiri, cara ibadah mereka sendiri, empower mereka. Wow, terima kasih Pastor Yusak Kencana. Lugas, tegas, kebenaran yang berbicara. Semakin sayang sama Tuhan, semakin kita mau taat sama Tuhan. Amin. Semakin sayang sama kita, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Hanya itu saja yang kita minta. Jempolnya aja ya. Dan untuk kemuliaan Tuhan semuanya ya. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk follow IG kita di TIH_ bukan official. Bukan TIH ya. TIH_. Tadi karena Ibu Produser belum ada. TIH_ bukan official. Terima kasih sekali lagi. Thank you Pastor. Thank you. Tuhan berkati, Tuhan memberkati semuanya. Bye. Shalom.